Pelajaran ini pelajaran mahal. Pelajaran tentang kekudusan. Kudus dalam 5 panca indera yang kuciptakan, yang kuberikan dalam tubuh manusia, tapi juga menjaga tubuhnya, kemurnian tubuhnya dari semua kecemaran dunia, patung, benda-benda atau idola-idola, termasuk tidak menajiskan dirinya. Bahkan kusebut dengan kata perawan, karena kata perawan ini aku sebutkan itu, sematkan kepada mempelaiku yang murni. Tidak bicara laki-laki atau perempuan. Tapi perawan ini tidak menajiskan dirinya. Pikirannya, hatinya, matanya, tangannya, langkahnya, pendengarannya untuk hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, disebutkan bahkan dipikirkan pun itu jangan. Firmanku Efesus sudah mengatakan semua itu. Hal-hal cabul, hal-hal nista, hal-hal najis dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, jangan itu ditemukan padamu. Kenapa aku menuntut itu? Karena jika aku menuntut orang-orang yang akan bersamaku adalah murni seperti emas, tidak akan ada satupun yang dapat kutemui seperti emas. Kalau kamu tidak pernah melatihnya dari hal-hal kecil, dari hal-hal daging, dari hal-hal jasmani, kamu tidak akan muncul seperti emas, kecuali hanya dengan martir bagi namaku. Karena kehidupan gereja mula-mula adalah salah satu contoh jemaat yang bahkan kudirikan sendiri. Ini adalah jemaat-jemaat yang murni di hadapanku. Dari sisi ibadah, dari sisi penghormatan, dari sisi kemurnian, bahkan dari sisi siksaan, ditemukan emas-emas di jemaatku yang mula-mula. Dan aku menginginkan gereja mula-mula seperti ini yang akan mengakhiri dunia ini juga dari orang-orang gereja mula-mula. Apakah kamu akan didapati orang-orang yang termasuk seperti dari gerejaku mula-mula? Tapi kamu tidak akan masuk pada gereja mula-mula kalau kamu sendiri tidak bisa membedakan kekudusan dan mana yang menjadi kenajisan. Jika kamu memandang seseorang berbeda dengan cara pandangku, itu sudah najis. Karena apa yang kamu pandang, apa yang kamu nilai berbeda dengan apa yang aku pandang dan apa yang aku nilai. Pelajaran tentang kekudusan itu bukan satu kesatuan saja secara lahiriah atau secara rohani, tapi dimulai dari hal-hal yang jasmani. Kudus dalam 5 panca indera yang kuciptakan, yang kuberikan dalam tubuh manusia. Kudus dulu dalam 5 hal itu sebelum kamu masuk dalam kekudusan secara spiritual. Karena yang secara spiritual itu bernilai kekal. Sedangkan 5 panca indera kudus dalam 5 hal ini itu bicara sementara. Hanya temporary, bukan everlasting, bukan kekekalan. Jika kamu tidak bisa lulus hanya dalam hal-hal yang temporary atau sementara, tidak bisa lulus, bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu kekudusan yang bersifat kekekalan? Tidak mungkin. Jangan bilang sangat sulit hidup kudus. Rohku ada bersama denganmu. Itu jaminan untuk hidup kudus. Bisa. Jangan bilang dunia ini dunia yang sangat jahat, bagaimana kami bisa hidup kudus? Bisa. Karena rohku, roh kebenaran, roh kudus itu sudah kuberikan dan tinggal bersamamu. Aktifkan. Hidup bersama-sama dengan dia. Untuk menjaga 5 panca inderamu. Penglihatan, pendengaranmu, ucapanmu, melalui perkataanmu, perbuatan tanganmu, melewat apa yang kamu raba, apa yang kamu rasakan, penciumanmu, apa yang bisa menimbulkan hawa nafsu dan bukan hawa nafsu. Perhatikan hal itu. Jadi jangan katakan lagi sulit hidup kudus di hadapanmu.
Aku sudah memberi teladannya. Setiap waktu aku berjalan bersama murid-muridku, 3,5 tahun aku bersama mereka, aku hidup dalam kekudusan. Jangan katakan, oh karena aku Tuhan itu sendiri. Ingat, aku manusia sejati dan aku juga dibimbing oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang sama, aku minta kepadamu untuk hidup dalam kekudusan. Kudus dalam hal yang kamu lihat dengan matamu, lewat itu HP, lewat itu televisi, lewat teknologi. Apakah kamu bisa hidup kudus dengan matamu? Mata secara jasmani, tidak usah bicara yang spiritual. Jasmani dulu. Pendengaranmu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu simpan, hal-hal buruk atau hal-hal baik, apa yang kamu izinkan masuk ke dalam telingamu dan masuk ke dalam hatimu, bahkan lewat pikiran ke hatimu, lewat perkataan yang keluar dari mulutmu, itu terpancar dari hatimu, bahkan dari hati juga kepada pikiran dan keluar lewat perkataanmu. Apa yang kamu cium, hal-hal najis atau hal-hal yang berkenan kepadamu, yang harum di hadapanmu atau hal-hal yang berbau busuk. Apa yang kamu raba, hal-hal yang menimbulkan rangsangan hawa nafsu? Apakah kamu meraba hal-hal yang menimbulkan empati dan compassion, belas kasihan kepada orang lain? Hidup kudus di hadapanku itu sangat mustahil, tetapi itu juga mungkin dan itu ya bisa dilakukan. Jangan mau kalah dengan tipu daya si iblis yang mengatakan tidak mungkin hidup kudus di dunia ini, tidak mungkin di dunia yang jahat ini, apalagi di akhir zaman ini. Mungkin karena aku menemukan anak-anakku yang bisa hidup kudus, dimulai dari 7 angka ini. 7 kepada 7.000 itu angka sempurna, karena 7 dimulai angka 7 ini adalah angkaku. Kemurniannya itu yang paling penting. Muncul seperti emas itu yang paling penting. Bukan lewat penganiayaan saja. Dari hari ke hari belajar hidup kudus. Itu penting di hadapanmu. Bukan berarti aku membiarkan hidupmu tidak kudus di hadapanku. Pahami 5 panca indera yang sudah aku berikan, yang aku sediakan bagi tubuh manusia, itu bukan untuk dibawa kepada kebinasaan, tapi kepada hidup kekal. Untuk mendapatkan hidup kekal itu, bawa 5 panca inderamu, pakai 5 panca inderamu untuk hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar di hadapanku. Jangan mau kalah dengan tipu daya iblis. Memuji ciptaan Tuhan, melihat wanita cantik, mengatakan itu hanyalah tipu daya iblis, bukan daripadaku. Memuji ciptaanku dengan engkau melihat karyaku, melihat perbuatan belas kasihanku yang dilakukan anak-anakku kepada sesamanya, mengucapkan kata-kata yang tidak sia-sia, tidak sembrono, itu mewakili diriku. Itulah yang aku inginkan, melakukan banyak perbuatan baik, tidak hanya untuk mendapat penilaian manusia, tetapi karena kamu ingin menunjukkan kasihku, belas kasihanku kepada jiwa-jiwa orang lain di sekitarmu. Itu hatiku, itu namanya kudus. Tidak ada yang berat, tidak ada yang suka. Jika keinginan matamu menyesatkan engkau, jika pendengaranmu menyesatkanmu, jika ucapanmu menyesatkanmu, atau membuatmu menjadi tidak kudus di hadapanku, perbuatan tangan dan kakimu tidak membuatmu kudus di hadapanku, kamu tidak akan berakhir di hadapanku, tapi kepada kebinasaan kekal. Aku tidak menuntutmu untuk hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, tetapi karena itu mungkin dilakukan, aku menuntut kekudusan itu daripada kepada semua anak-anakku. Jadilah kudus, sebab aku kudus, sampai kepada nantinya, kepada kesempurnaan, karena Bapakku itu sempurna.